Terima kasih masih di Kompas Siang, saudara, bersama saya Mario Sarong. Saudara, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyusuri Sungai Ciliwung di kawasan Padepokan Ciliwung Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur. Ridwan Kamil melakukan susur sungai bersama politisi PKS Mardani Alisera. Dari perahu karet, Ridwan Kamil sempat menyapa warga yang berada di pinggir Sungai Ciliwung. Ridwan Kamil mengaku akan melakukan pembenahan Sungai Ciliwung untuk menghidupkan pariwisata, transportasi, serta mendorong penghijauan di Jakarta. Saya akan realistis tapi juga idealis, insya Allah, kalau takdirnya ada. Curhatan tadi direspon. Kalau sungai pernah punya pengalaman membuat Satgas Citarum ya, dengan konsep pentahelix. Jadi konsep pentahelix akan dikembalikan, dihadirkan. Jadi ada pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan. Selain itu, saudara, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana menghadiri diskusi bersama Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Aptiknas di kawasan Krukut, Jakarta Barat, Kamis siang. Di depan peserta diskusi, Kun bersama Dharma Pongrekun akan berkolaborasi dengan operator menyediakan jasa internet untuk 2,8 juta rumah jika terpilih di Pilkada Jakarta nanti. Menginginkan internet gratis ini dari semua kalangan, ya kita berikan secara gratis. Tapi mungkin ada kalangan menengah, kalangan atas yang pengen lebih dari itu. Ya. Mereka menginginkan 1 Gbps, ya silahkan gitu ya. Tetapi kita ingin menjamin bahwa semua warga Jakarta ini bisa menikmati koneksi internet minimal di 100 Mbps. Masih dari Pilkada Jakarta, saudara, jelang debat Pilkada Jakarta, hari ini calon wakil gubernur Jakarta, Rano Karno, yang kerap disapa Bang Dul, mengunjungi deklarasi Nyakpe di kawasan Jakarta Selatan. Deklarasi ini dihadiri perempuan pendukung paslon nomor urut 3 sambil melakukan senam akbar. Rano mengatakan kegiatan bersama kelompok ibu-ibu di Jakarta hanya permulaan yang akan meluas ke seluruh wilayah. Ia menekankan agenda senam akbar sudah biasa dilakukan sebelumnya karena ia mengaku sering terlibat dalam program kesehatan melalui posyandu. Rano juga mengajak seluruh warga Jakarta untuk mencoblos dan tetap menjaga suasana aman damai siapapun pilihannya. Saya yakin ini setelah nanti mak kelar ini, seminggu lagi akan naik. Yakin saya. Kenapa? Ini bukan kemenangan kita, ini kemenangan masyarakat Jakarta. Ini aktivasi masyarakat Jakarta yang bergerak. Karena ini diawalikan pada waktu itu ada wacana akan membuat kota kosong. Ini dapat perlawanan dari masyarakat Jakarta. Mereka nggak mau, ini pilkada mereka punya hak untuk memilih. Pilihan kepada siapa silahkan. Saya tidak akan menjelekkan siapapun. Pilih yang mana silakan. Kalau mau pilih 1 monggo, mau pilih 2 silakan, mau pilih 3 kita alhamdulillah. Saudara, debat perdana 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan digelar pada Minggu 6 Oktober 2024. Pada debat perdana ini, KPU Jakarta mengangkat tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Debat pemilihan kepala daerah tinggal hitungan hari. 3 pasangan calon Pilgub Jakarta pun sudah menebar janji di masa kampanye demi memikat hati calon pemilih. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bilang yang akan jadi PR besarnya adalah bagaimana bisa menyampaikan programnya dalam waktu yang singkat dan diterima oleh masyarakat. Sesuai temanya, udah dibaca poin-poin yang nanti disampaikan, sudah dihafal-hafal, kira-kira begitu ya. Yang perlu dilatih lebih kepada dalam waktu yang pendek, gimana caranya pesan diterima dengan semaksimal mungkin, gitu ya. Semoga tidak ada demam panggung, tapi insya Allah siap. Karena pernah mengalami debat begini kan 2 kali ya, dalam perubahan wali kota, sama aja, mirip-mirip, hanya beda topik dan beda wilayah, jadi mental insya Allah bersiap. Cagup nomor urut 2 Dharma Pongrekun tak punya persiapan khusus. Dharma bilang tak perlu menghafal programnya untuk debat. Persiapan khusus tidak ada.
apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya itu bagian daripada yang perlu hal yang menjadi perhatian fokus saya. Gitu. Nggak ada yang lain kok. Jadi kalau kita begini, kalau kita learning by doing, maka semua akan menjadi mudah. Kalau bukan berangkat dari hati, mikir apalagi diajarin orang, maka omongannya akan menghafal. Makanya mari belajar, semuanya berangkat dari jiwa. Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung sebut, ia dan pasangannya Rano Karno sudah terbiasa menjalani debat dan tak perlu ada latihan khusus di debat perdana Minggu besok. Udah terbiasa untuk itu dan nggak perlu ada latihan khusus untuk itu, maka kami tidak mempersiapkan diri secara khusus karena apa yang sudah saya sampaikan selama ini ke publik mengenai RT, RW, Jumantik, kemudian juga Posyandu, Balai Rakyat, itulah yang akan menjadi program kami termasuk kemudian Jakarta Funding, kemudian juga pembukaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Jadi bukan hal yang baru ya. Saya mohon maaf. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik berpandangan dalam debat perdana masih perlu gimmick yang dibalut dengan gagasan ketiga paslon. Gimmick dinilai masih diperlukan agar gagasan diterima oleh masyarakat. Gagasan penting terutama buat warga Jakarta yang rasional. Tetapi jangan lupa dalam politik elektoral, gagasan kalau tidak di-package, tidak dibungkus secara baik melalui gimmick yang menarik, itu gagasan tadi juga tidak nyampai ke pemilih. Jangan lupa meskipun tingkat pendidikan di Jakarta lebih baik ketimbang nasional, masih banyak juga segmen berpendidikan menengah ke bawah. Dan itu perlu gimmick-gimmick yang menarik agar pesan kampanye yang dibawa oleh ketiga paslon itu nyampe ke seluruh segmen masyarakat. Adu gagasan dalam debat tentu ditunggu publik Jakarta. Tawaran solusi diharapkan jadi menu utama yang ditawarkan para kandidatnya. Tim Liputan, Kompas TV. Lantas bagaimana mekanisme debat perdana yang akan berlangsung pada 6 Oktober 2024 nanti? Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani. Putri, selamat siang. Seperti apa mekanisme debat Pilgub Jakarta yang Anda bisa sampaikan pada kita? Ya, selamat siang Mario dan juga saudara. Debat perdana yang akan dihadapi oleh Cagup dan Cawagup Jakarta nanti akan berlangsung pada hari Minggu 6 Oktober 2024 di JI Expo Kemayoran Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tema yang diangkat ini adalah penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Tema debat ini, Mario dan juga saudara, mencakup ada beberapa aspek seperti ketahanan budaya, pembangunan sumber daya manusia, program untuk perempuan, anak, kaum marginal, dan juga disabilitas. Sudah menghitung hari, Mario dan juga saudara, Ketua KPU Provinsi Jakarta, Wahyudinata, mengatakan persiapannya ini sudah 95%. Jadi nanti dalam debat akan berlangsung 150 menit, di mana 120 menitnya ini adalah pelaksanaan dan 30 menitnya jeda iklan. Ada 7 panelis yang disiapkan dari masing-masing keahlian mereka seperti politik, hukum, otonomi daerah, dan lain-lain. Ada nama-nama seperti Gun-Gun Herianto, Beki Mardani, Siti Zuhro, Nurliah Nurdin, Ahsanul Minan, Didik Suharyanto, dan Andita Firseli Utami. Tapi lebih lengkap kita dengarkan terlebih dahulu cuplikan pernyataan dari Ketua KPU Jakarta Wahyudinata berikut ini. Untuk panelisnya sudah ada nama-namanya Pak? Panelis kemarin Bu Asti sudah menyebutkan ya, saya ada 7 panelis, ada unsur akademisi, ada unsur pengamat perkotaan, Gen Z juga ada. Ya mudah-mudahan segera kami akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan dari panelis itu. Kami memang mengikuti arahan dari pimpinan dari KPU RI bahwa formatnya hampir sama dengan Pilpres. Bedanya memang kami tidak ada debat wakil gubernur ya. Jadi kami hanya gubernur dan wakil gubernur dan mereka berdebat dalam 3 sesi nanti. Masing-masing pasangan calon ini bisa membawa 75 pendukung dengan 25 tim kampanye. Ini yang menjadi atensi bahwa diharapkan yang datang ke JI Expo Kemayoran nantinya adalah mereka yang memiliki undangan saja. Dan untuk pengamanan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan akan diturunkan sekitar 1.000 personel gabungan untuk mengamankan jalannya debat Cagup Cawagup Jakarta ini. Total
Mario dan juga saudara, ada 3 kali debat, jadi selain nanti di tanggal 6 Oktober, ada juga di tanggal 27 Oktober dan 17 November 2024. Mario? Ya Okta, hingga saat ini kita ikuti terus informasi yang terkait dengan tema debat perdana. Terima kasih Putri Oktaviani atas laporannya dari Gedung KPU Jakarta. Selamat bertugas kembali.